teknik integral ini penting ya, karena kadang-kadang kita akan ketemu dengan soal-soal atau permasalahan yang tidak bisa kita kerjakan dengan rumus sederhana yang kemarin saya berikan. Contoh misalnya integral misalnya kuadrat plus 1 kali 2x dx. Nah kalau ini kan gampang ya, tinggal kita kalikan ke dalam, nanti kita jadi punya persamaannya 2x pangkat 3 plus 2x dx ya. Itu tinggal kita integralkan, gampang. Jadi tapi bagaimana kalau kita punya misalnya di sini pangkatnya 100 gitu, atau katakanlah di sini pangkatnya misalnya masih pangkat 2. Pangkatnya 2 ini kita masih bisa ya, masih bisa kita kerjakan lah. Kita pangkatkan x pangkat 4 plus 2x kuadrat plus 2 dikalikan 2x kalikan ke dalam, jadi kita masih bisa mengerjakan. Nah tapi kalau di sini pangkatnya 100, ya kan nggak mungkin kita mau jabarkan x kuadrat plus 1 ini dipangkatkan sampai 100 kali gitu ya, dan saya nggak mau. Ada yang mau? Susah ya, nggak bisa. Jadi inilah diperlukan teknik substitusi namanya, supaya kita bisa mengerjakan soal-soal yang seperti ini yang tidak bisa dikerjakan dengan teknik yang rumus yang sudah kita punya kemarin. Saya mau kasih langkah-langkahnya dulu nih. Langkah-langkah untuk mengerjakan integral dengan substitusi. Yang pertama adalah tentukan U ini fungsi ya nanti ya. Bisa ya berupa fungsi. Tentukan U untuk memudahkan mengerjakan integralkan, untuk memudahkan pengintegralan. Nah, U ini biasanya bagaimana cara menentukan U ya? Karena kan nanti bisa jadi fungsi kayak gini kan, ini U-nya yang mana gitu kan? Yang ini atau yang ini gitu. Nah, ada dua, nanti saya berikan bocorannya. Biasanya berada di dalam di dalam sesuatu gitu. Sesuatunya apa nanti kita lihat. Berada di dalam sesuatu, turunan dari fungsi U harus berada di dalam integral, operator integralnya harus ada di dalam soalnya ya. Ini saya lanjutkan di sini. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah ubahlah integral fx dx menjadi integral u du. Jadi ini adalah nanti fungsi dalam x kita ubah ke dalam fungsi dalam u. Ya, kemudian yang berikutnya adalah integralkan fungsi dalam U tersebut. Yang terakhir, yang selanjutnya ubah kembali, karena kan ini nanti hasil integralnya kan dalam U ya variabelnya, jadi kita ini ubah kembali ke dalam variabel X. Ini adalah 4 tahapan untuk mengerjakan soal dengan menggunakan teknik substitusi. Oke, ini nah kita lihat, kita misalkan atau kita ini ya, yang pertama tentukan U-nya. Misalkan U-nya siapa?
berada di dalam sesuatu. Di dalam sesuatu itu berarti berada di dalam kurung, ya. Jadi saya ambil x kuadrat plus 1, lalu kemudian ini saya turunkan U saya turunkan terhadap X, ya. Jadi DU sama dengan nulisnya gini, DU per DX sama dengan 2X. Berarti DU sama dengan 2X DX. Nah, kita lihat di sini ini 2X DX adalah DU, kemudian ini adalah U, ya. Berarti pangkat 100 mengikuti. Maka bentuknya ini, langkah selanjutnya ini ya, ubahlah fungsi dalam X ini menjadi bentuk fungsi dalam U. Jadi U pangkat 100 DU, ya. Oke, ini sudah, lalu tinggal kita integralkan saja, itu langkah ketiga. Ini integralnya adalah pangkatnya ditambah 1, kemudian penyebutnya pangkat ditambah 1 plus C. Nah, selanjutnya adalah nggak cukup ya tempatnya, saya gunakan ke sini. U nya tinggal saya ganti kembali, ubah kembali dalam X, berarti X kuadrat plus 1 pangkat 101 per 101 plus C. Oke, itu ya. Saya berikan contoh yang lain. Hitunglah integral X kuadrat kali X pangkat 3 min 4 pangkat 5 dx. Oke, jadi ini kita misalkan U-nya yang ini ya, kita ambil U-nya. Misalkan U-nya adalah X pangkat 3 min 4. Maka kalau saya turunkan U-nya terhadap X, jadinya 3X kuadrat. Dan DU-nya adalah 3X kuadrat dx. Perhatikan di sini adanya yang di dalam tanda integral itu adalah X kuadrat dx. 3-nya nggak ada, ya 3-nya saya pindahkan ke sana. Jadi atau kalau dalam matematika tuh kedua ruas dikali dengan sepertiga gitu ya. Yang ini saya kalikan dengan sepertiga, yang ini saya kalikan dengan sepertiga, kali 3 coret, habis kan dari 3 X kuadrat dx. Nah sudah, tinggal saya ganti, yang ini adalah U, yang ini adalah sepertiga DU. Berarti ini jadinya integral U, ini dulu ya, saya tulis ya, U pangkat 5 kali X kuadrat dx nya adalah sepertiga DU. Nah ini sepertiganya saya keluarkan, U pangkat 5 DU. Ini U pangkatnya tambah 1, ini juga pangkat tambah 1 plus C. Jadi U pangkat 6 per 18 plus C. U nya saya ubah ke dalam X, jadi X pangkat 3 min 4. Mepet ya. X pangkat 3 min 4 pangkat 6 per 18 plus C. Ini adalah hasil integralnya. Mudah ya, nggak susah. Oke, sekarang saya berikan contoh untuk yang fungsi trigonometri. Saya hapus.
Carilah integral sin kuadrat X cos X dx. Ya, jadi ini kita misalkan, misalkan U-nya yang mana? Kalian bisa coba-coba sih sebenarnya ya. Mau coba yang ini U-nya boleh, mau coba yang ini boleh. Nanti kalau misalnya kalian coba U-nya adalah cos X, kemudian kalian melakukan prosesnya, lalu di tengah jalan kok kayaknya jadi ribet ya, kok jadi panjang ya. Ya sudah, berarti U-nya diganti permisalannya pakai yang sin X gitu ya. Nah, saya coba pakai sin X. U-nya du dx-nya adalah turunan sin cos ya, cos X. Berarti du-nya adalah cos X dx. Nih, cos X dx ini adalah du. Nah, ini adalah u kuadrat. Ya sudah, ini berarti jadi integral u kuadrat du berapa ini? U pangkat 3 per 3 plus C. Benar ya? U-nya tinggal saya ganti jadi sin pangkat 3 X per 3 plus C. Udah ya? Iya Bu, mudah. Nanti kalau ada soal yang di modifikasi sedikit saja gitu, ya berarti kalian butuh trik untuk mengerjakannya. Saya kasih lagi soal. Ini agak kompleks. Seper X pangkat 3 min secant X px dx. Kalian perhatikan di sini ada dua suku ya. Ada seperti seper X pangkat 3, ada yang fungsi trigonometri secant X kuadrat px. Kalian perhatikan di sini ada pi. Pi di sini adalah sudut ya, sudut dalam radian gitu. Kalau kita kan taunya dalam derajat ya, sudut biasanya ada 0, 45, 90, 35 gitu ya. Nah, ini adalah pi. Kalau dalam derajat 180 derajat. Nah, dia ini nilai ya, bukan variabel. Variabelnya adalah X. Jadi nggak bisa tuh langsung diturunkan karena di sini kan X ya, variabel integralnya X, sedangkan di sini adalah px, sudut dalam secant. Jadi nanti kita misalkan ini, saya kalau nggak bisa langsung dikerjakan dengan langsung begini, dipisahkan dulu nggak apa-apa. Dx dikurangi integral secant kuadrat px dx satu-satu. Kalau ini gampang ya. Ini saya jadikan dia pembilang. Kalau jadikan pembilang berarti pangkatnya adalah lawannya. Ini saya integralkan jadi X pangkat pangkat ditambah 1 jadi min 2, bawahnya juga benar ya, min 3 tambah 1 jadi ya negatif 2. Baru ini saya misalkan U itu adalah px, maka du dx nya adalah pi. Jadi du nya adalah pi dx. Sedangkan di sini nggak ada pi ya, di sini cuma ada dx. Ya sudah, berarti dx-nya kedua ruas ini saya kalikan dengan seper pi. Nah, dx-nya adalah du per pi. Berarti ini saya secant kuadrat
U, ini U ya. dx-nya adalah seperti du. Karena pi 1 per pi itu adalah konstanta, jadi saya bisa pindah dia ke depan. Jadi yang saya integralkan adalah ini. Ini jadi oke. Karena ini pangkatnya negatif, saya mau jadikan dia pangkat positif, jadi saya pindahin ke bawah. Nanti kalau kita pindah-pindah aja ini. Matematika tuh gampang kok. Sip. Apa integral sekant kuadrat? Kalian lihat lagi tabel di rumus dasar integral yang saya berikan di subbab sebelumnya, di pekan kemarin ya. Apa sekant kuadrat itu adalah tangan U plus C. Oke, U-nya saya ganti min seperti tangan IX plus C. Itu ya. Oke, itu adalah contoh-contoh kita mengerjakan integral dengan menggunakan teknik substitusi. Contoh lagi. Contoh lagi ya. Integral x pangkat 4 akar pangkat 3 dari 3 min 5x pangkat 5 dx. Oke. Jadi misalkan U di dalam sesuatu. Kalau tadi ini U di dalam fungsi trigonometri ini ya. Kalau ini U-nya adalah di dalam tanda akar. Jadi saya misalkan U-nya 3 min 5x pangkat 5, kemudian turunan U-nya terhadap X min 25x pangkat 4. Nah, kalian perhatikan di sini di dalam tanda integralnya ada X dan dx. Jadi ini du-nya adalah min 25x pangkat 4 dx. Ini ya. Jadi kedua-dua saya kalikan dengan negatif 1/25. Ini negatif 1/25, saya kalikan dengan negatif 1/25, jadi habis tinggal x pangkat 4 dx ya. Nah, udah tinggal saya ganti. Ini adalah U. Jadi integral x pangkat 4 dx-nya atau gini aja, akar pangkat 3 dari U ini ya. Kemudian x pangkat 4 dx-nya saya ganti dengan negatif 1/25 du. Ini saya pindahkan ke depan. Integral U pangkat, ini saya jadikan pangkat aja karena kan kita tahunya di rumus dasar integral kan integral itu pangkat ya, bukan akar kan. Jadi setiap kali kalian menemukan sesuatu yang nggak familiar, kok ini nggak ada di rumus dasar ya, diubah gitu supaya kalian bisa mengintegralkan. Ini kan pangkatnya di sini nggak ditulis ya 1, tapi di sini ada 1. U pangkat 1 berarti kalau akar pangkat 3 jadi U pangkat 1/3 du. Nah, tinggal diintegralkan 1/3 tambah 1, jadi 4/3. Terus ini juga pangkat
hitungan pangkat per 4/3 plus C. Nah udah, ini tinggal ini jangan bingung ya, U pangkat 4/3 per 1 per 4/3. Ini tinggal dikalikan aja, ini sama ini dikali, ini sama ini dikali. Jadi negatif 1/25 dikali 3U pangkat 4/3 per 4 plus C. Kita mau ajan, udah mau asam maksudnya. Jadi ini ya tinggal saya kalikan aja, kemudian U nya saya ganti dengan permisalan tadi ya, langsung aja 3 akar pangkat 3 dari 3 min 5x pangkat 5 pangkat 4 per ini 100 plus C. Itu ya. Oke, itu adalah materi sekarang di bab 4.2 tentang subbab 4.2 tentang teknik integral dengan menggunakan substitusi, masih dengan integral tak tentu. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya, di materi berikutnya tentang notasi sigma dan jumlah Riemann. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.